Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MH Ghazali SAG, Guru PAI SMA Negeri 77 Jakarta, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 42500132275. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 77 Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 10 fase E dengan tema meraih kesuksesan dalam kompetisi kebaikan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya senang sekali. Dari minggu ke minggu, kelas ini selalu istiqomah, selalu konsisten semangatnya. Semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir tetap dengan semangat yang sama. Oke, sekarang untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan pembiasaan baik kita, murojaah salah satu surat di juz 30. Kepada Raffi, saya persilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, akan kita berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita merujaah surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada Raffi ya. Dengan pembiasaan tadi semoga kita tetap bisa mempertahankan hafalan yang sudah pernah kita hafal. Baik anak-anakku semua, siapa yang nggak masuk hari ini? Puspa. Kenapa Puspa? Sakit. Oke, semoga kita doakan untuk kesembuhan Puspa sehingga bisa kembali lagi ke kelas mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 77 Jakarta. Baik, anak-anakku semua, sekarang relaksasikan diri kalian, ya. Terus tarik nafas dalam-dalam, keluarin lagi. Coba bayangkan apa yang kalian bayangkan terkait kesuksesan. Udah? Coba angkat tangan siapa yang ingin sukses? Semuanya ingin sukses pasti kan? Ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kita untuk bisa mencapai kesuksesan? Ya. Pastinya untuk mencapai itu semua perlu apa? Teano? Berusaha. Perlu usaha. Ada lagi? Perlu apa? Perjuangan. Artinya kalau kita ingin sukses, pasti ada yang namanya kompetisi, betul ya? Baik anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke materi, ya, sekarang kalian bisa scan barcode yang ada di depan, ya. Atau kalian bisa langsung masuk ke menti.com. Kalian bisa masuk ke menti.com. Udah? Kalau sudah, bisa di barcode, bisa juga menggunakan PIN yang ada. Silakan, yang mau barcode boleh, yang menggunakan PIN silahkan. Nah, isi jawab kuesioner ini sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Ayo silakan, saya kasih waktu. Oke? Udah? Kalau udah kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada yang sangat setuju, ada yang setuju, ada yang sangat tidak setuju. Sekarang, apakah kamu tahu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kerja keras? Oke.
skala poin. Seberapa penting bagimu untuk berbuat baik kepada orang lain? 5 tertinggi, 1 terendah. 5 tertinggi, 1 terendah. Dan selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Tadi adalah semacam kuesioner diri yang saya berikan kepada kalian untuk mengetahui seberapa pekanya kalian terhadap kebaikan diri sendiri maupun kebaikan orang lain. Kalau kita kembali kepada kesuksesan, pasti semuanya ingin sukses. Peserta didik E6 semuanya pengen sukses. Dan saya doakan dan kita doakan orang yang ada di ruangan ini semuanya bisa sukses dunia maupun akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku semua, sebelum itu ya saya ingin bercerita sedikit bahwa di zaman Rasulullah ya banyak para sahabat yang ingin berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ada yang berlomba dalam hal sedekah, ada yang berlomba dalam hal sholat malamnya, ada yang berlomba dalam hal memberi bantuan kepada orang lain. Dan uniknya di antara mereka itu tidak ada yang mau kalah dalam hal berlomba dalam kebaikan. Coba angkat tangan siapa yang pernah mengikuti perlombaan baik di sekolah maupun antar sekolah. Coba angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagaimana perasaannya kalau menang? Happy banget kan? Nah, coba bayangkan apabila lomba itu bukan hanya di sekolah, tapi lomba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap senyuman, setiap tolong menolong kalian, setiap doa yang kalian panjatkan satu sama lain bernilai poin ya, bertambah seperti bertambahnya poin dalam perlombaan kebaikan. Nah, itulah yang akan kita bahas yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar terkait fastabiqul khairat, di mana semangat itu akan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kalian bisa buka bukunya, lalu keluarkan bukunya dan buka Al-Quran digitalnya. Ya, buka Quran surat Al-Maidah ayat 48. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ya, saya akan membacakan terkait tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, udah dibuka semua bukunya? Al-Quran digital udah dibuka? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid. Oke. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan fasih dan lancar. Dan yang terakhir, kalian akan melakukan diskusi kelompok ya untuk menganalisis kandungan pokok Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi insya Allah pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari ini semua. Harapannya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai. Oke. Sekarang udah dibuka bukunya semua? Al-Quran digitalnya udah dibuka? Ya. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Setelah itu kalian ikutin apa yang saya baca. Tapi untuk memulai itu semua, mari kita dengarkan salah satu imam yang membaca Quran surat Al-Maidah 48 sebagai referensi kita semua. Oke. Silakan disimak. Oke, sekarang kita akan masuk ke Quran suratnya. Ya, setelah tadi kita dengarkan, akan mulai ke Quran surat Al-Maidah ayat 48, di mana saya akan mendemonstrasikan ini semua, diikuti oleh kalian semua. Oke, udah siap semua? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi
Nah, ada alif, ada ain. Beda gak hurufnya? Beda ya. Alif, ain. A'udzu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah bagus. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. 1, 2, 3. Oke. Kenapa di sini panjang? Ya, karena di situ ada mad jais. Nanti kita akan bahas terkait tajwidnya itu sendiri. Coba barisan pertama ini siapa yang mau nyoba? Ada? Ada yang mau nyoba? Coba kamu Fidelia, silakan. Wa'ang Oke, bagus. Terima kasih, Fidelia. Kita lanjut lagi ya. Ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. 1, 2, 3. Ja'aka minal haqq. Oke, kalau qalqalah ada tasdidnya, pantulannya lebih kuat, ya. Kayak sama apa? Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Pantulannya 2 kali daripada yang mbaknya sukun doang. Bima kuntum fihi takhtalifun. Oke, udah bagus. Sekarang saya bagi menjadi 4 baris, sorry. Ini baris pertama, kalian baca sampai alaih. Oke? Baris kedua, kalian sampai minal haq. Oke, kayak anu ke belakang, minal haq. Baris ketiga, likulli sampai wahidah. Oke? Sampai mana? Wahidah. Selanjutnya, walakil liyabluwakum sampai pastabikul khairat. Terakhir kalian yang di tengah ilallah sampai habis. Oke? Sekarang boleh dilatih dulu sendiri. Ya, saya kasih waktu. Baru nanti bareng-bareng kalian baca. Ya. Oke, sekarang kita bisa mulai dari baris pertama. Ingat kalian sampai alaih. Silakan. 1, 2, 3. Yang lain simak. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ya, selanjutnya baris kedua kalian sampai minal haq. Oke, udah siap? 1, 2, 3. Oke, bagus. Baris ketiga, ya mungkin kalau sampai wamin haja terlalu sedikit ya. Kalian sampai mana? Wahidah. Oke, udah siap? 1, 2, 3.
Oke, bagus. Terima kasih. 1, 2, 3, bagus. Setelah itu, setelah kita tadi bareng-bareng membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48, sekarang kita masuk ke identifikasi tajwidnya. Ya, identifikasi tajwidnya bersama-sama. Saya sudah bikin tabelnya. Ya, sudah bikin tabelnya. Ya, sekarang ada beberapa yang saya tandai merah karena memang di satu kalimat ini terdapat 2 hukum. Tapi kalau yang tidak ditandai merah berarti ada hukum yang sama di kalimat yang sama tersebut. Dan tidak semua saya masukin karena ada yang sama dengan kalimat ayat yang lainnya. Jadi kita cukup jelaskan salah satu hukum tajwidnya aja. Misal di sini ada nun sukun ketemu za, ya. Disebut apa? Saya tulis ikhfa. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Kita ketahui bersama bahwa huruf nun, huruf ikhfa itu ada berapa? 15. Ta, tha, jim, dal, dai, zai, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, ko, kaf. Luar biasa. Ya. Ada 15 di mana apabila ada nun sukun, ya kita baca Al-Qur'an dari kanan dari kiri. Kanan ya. Berarti apabila ada nun sukun di sini nih, atau huruf yang berharokat tanwin, fathatain, kasrohtain, domahtain, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang tadi kita sebutkan. Oke, teorinya udah bagus. Sekarang kita implementasikan. Berarti di sini ada nun sukun, betul? Depannya huruf za. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu bisa menyebutkan itu sebagai hukum ikhfa? Karena ada nun sukun bertemu huruf za. Oke. Setelah tadi kita identifikasi tajwidnya bersama-sama, saya demonstrasikan, kalian ikuti berkelompok. Sekarang kita masuk ke pembahasan di mana kalian akan belajar bersama teman kalian mulai dari cara membacanya sampai ke level cara menghafalnya. Jadi bagi peserta didik yang udah bisa bacanya udah baik, kalian langsung masuk ke tahap menghafal. Bagi yang belum, dimulai dari membaca dulu, baru menghafal. Oke, sekarang kelompoknya seperti yang biasa, ini 3, 3, 4, ini 4, bertiga, berempat. Oke? Bagi kalian yang misal mau bimbingan lebih, ya ada kesulitan dalam membaca dan lain sebagainya, bisa langsung ke saya, kita belajar bareng-bareng. Oke? Silahkan. Baik, yang mau belajar bareng? Ada yang mau belajar bareng sama saya? Ya, kalian? Ya, sini Alvino, Keanu, kamu sini. Mau belajar sama saya silakan ya. Sini Keanu. Oke, sekarang dibuka ininya apa? Bukan. Dokumen digitalnya ya, suratnya dibuka. Oke, kalian persiapkan, saya keliling dulu. Kalian, sorry, maaf. Oke. Yang sudah bagus bacanya bisa menghafal, langsung naik ke level selanjutnya yaitu menghafal. Oke, kalian? Oke. Boleh. Sekarang kita akan baca, saya baca, kalian ikutin lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Coba kamu bacakan a'udzu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kita pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan banget. Di situ ya itu disebut ikhfa, jadi samar-samar ya seperti tadi saya sampaikan, dengung. Jadi tahan satu alif. Wa anzalna. Coba baca 1 2 3. Wa anjalna Wa anzalna za za zi zu azza azzi azzu az 1 2 3. Azza izzi, ikutin saya, azza azza azzi za zidan. Oke, berarti kamu memang Z-nya, misal teman kamu ada gak yang namanya Z, depannya Z? Zofar. Oke, kamu Zenal. Yes, yang penting huruf demi huruf, kalimat demi kalimat bisa kalian ucapkan ya. Ya, baru nanti kalau kita ada waktu lagi, kita bisa belajar bareng di luar KBM. Ya, yang penting saya pernah bilang ke kamu ya, ada kegiatan-kegiatan terkait keagamaan Alvino juga, yaitu yang MTQ ya kan, itu bisa dimaksimalkan untuk bagaimana nilai kalian bisa baik, kualitas bacaan Al-Quran kalian juga bisa baik ya. Boleh, jadi silakan dulu buka kelompok. Yang udah bisa bacaannya sekarang menghafal. Yang udah bisa bacaannya silakan menghafal. Semua, setelah tadi kalian membaca, menghafal dengan cara peer teaching, tutor sebaya satu sama lain, harapannya bisa memudahkan kalian dalam membaca, dalam mempelajarinya, menghafalnya juga. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait asbabun nuzul. Kita akan masuk ke asbabun nuzul, di mana ada yang tahu apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu apa? Ada yang tahu? Sebab turunnya ayat Al-Quran. Ya, kita akan bahas itu sedikit, nggak banyak. Dan kita akan bahas terkait tafsirnya. Ya, setelah itu kita akan bahas terkait poin di dalam ayat itu yang dinamakan apa? Fastabiqul khairat. Setelah kalian peer teaching, baru kita akan masuk ke pembahasan ini. Silakan disimak videonya. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut berasal dari surat Al-Maidah ayat ke-48. Ayat ini berisi tentang antara lain, Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oke, terkait asbabun nuzul yang tadi dijelaskan, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Ahli kitab itu berarti apa? Kitab-kitab terdahulu. Apa aja kitab-kitab terdahulu? Injil, Zabur, Taurat. Baik, tadi juga dijelaskan dalam video terkait tafsir Al-Misbah. Saya rincikan menjadi 6. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak, dengan kebenaran. Maksudnya apa?
diturunkannya langsung dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Al-Quran membenarkan, ingat, membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oke, terjemahannya. Ada yang mau baca? Yang terdekat, yang kelihatan, silakan. Ada? Silakan. Baca dari mana? Dari sini. Dan kami. Dan kami telah menurunkan kisah Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Oke, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Terima kasih Ki Anu. Fokusnya kita ke yang saya tandai merah, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya ada satu video ya, ada satu video terkait itu. Kita akan tonton bareng-bareng. قد جد ربي بالكتاب وآيه حتى ننال من العذاب وقاء. Oke, itu adalah salah satu contoh dari apa? Penerapan fastabiqul khairat. Ada dua teman yang keduanya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, anak-anakku semua, sekarang kalian bisa diskusi ya. Setelah itu nanti kita akan simpulkan materi ini setelah kalian berdiskusi. Setiap kelompok ada 3-4 orang seperti yang saya sampaikan. Oke, ini pegang satu, kelompok ini sama ini yang tadi 2, 3 ya. Ini 4. Ini 5. Ntar 2 lagi tinggalan. Ini kalian. Nah, sekarang ini kalian diskusikan ya. Lalu kalian kaitkan dengan fastabiqul khairat. Kalian bisa menggunakan Canva, gunakan gadget kalian untuk mengerjakan itu semua ya. Dikerjakan berkelompok, diskusi. Ada 3 poin yang akan ditanyakan. Yang pertama adalah hasil diskusi. Yang ketiga adalah cerita nyata. Dan yang terakhir nilai yang kalian pelajari. Dapat dimengerti semua? Oke, silakan. Iya, boleh dibikin kayak poster, infografis, atau apapun itu yang terkait dengan tema kalian. Ayo, silakan. Kalau ada kendala bilang ya. Hasil pengertian. Boleh yang kayak gitu. Hasil rembukan kalian, diskusi kalian terkait tema yang saya kasih ya. Misal pertanyaannya apa? Nah, bagaimananya itu kalian jelasin sebagai hasil diskusi. Ya. Baik, dikarenakan sudah selesai semua, ya sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Kalian bisa buka Padlet, ya. Kalian bisa scan barcode ini, ayo semuanya. Kalian bisa scan barcode ini, lalu kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Kita akan refleksi pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, Fauzan. Satu kebaikan yang bisa saya lakukan besok untuk berlomba dengan teman saya adalah mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Atar. Berlomba dalam sedekah, Masya Allah. Ya, yang lainnya silakan ditulis di Padlet. Kalau yang sudah beranjak dari pertanyaan yang satu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik anak-anakku semua, karena kalian sudah mengisi Padlet dari 2 pertanyaan yang saya buat, berarti berakhirlah materi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum berakhir, mari kita simpulkan bersama-sama. Pertama, saya akan memberikan kesimpulan bahwa ketika kita memiliki fastabiqul khairat di dalam diri kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, artinya kita akan meningkatkan kualitas diri kita, ya, meningkatkan etos kerja kita, meningkatkan skill kita, soft skill kita, hard skill kita. Kalau kalian pengen jago IT, berarti kalian harus pelajari IT dengan baik, dengan sebaik mungkin,
dengan semaksimal mungkin agar tujuan dan capaian yang kalian inginkan dapat tercapai. Itu yang disebut fastabiqul khairat. Sehingga dalam memulai itu semua, ya langkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Ya. Yang kedua, kita lakukan apa yang ingin kita capai itu dengan penuh semangat, tidak dengan keterpaksaan. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Dan yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait, yang kalian ingin pelajari itu sendiri. Yang kelima, membiasakan berkolaborasi, bekerja sama satu sama lain. Dan yang terakhir, mengamati, meniru, dan wajib memodifikasi. Jadi ketika kita ingin mendapatkan fastabiqul khairat dalam diri kita, maka kita bisa terapkan 6 gerakan 6M ini. Ya. Terus kalau kita simpulkan kembali bahwa fastabiqul khairat itu adalah bagaimana kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dan menghindari perdebatan yang sia-sia. Itu yang dapat saya simpulkan. Mungkin dari kalian ada yang ingin menyimpulkan? Ya kamu? Dari saya itu ini kita bisa bikin buat yang sama atau bahkan lebih baik lagi. Oke, beri tepuk tangan buat Rafif. Satu lagi, laki perempuan siapa? Ada? Ya kamu. Fastabiqul khairat mengajarin kita untuk lomba-lomba yang berkaitan terus Oke, good. Saya doakan ya kalian semua seperti doa yang sama pagi, kalian bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat. Baik, untuk tugas hari ini ya, karena kalian tadi sudah membaca, sudah menghafal, itu bisa direkam dalam bentuk video, diupload di Google Drive. Oke, paham ya? Untuk tugas tadi, tugas diskusinya kalian bisa upload di grup kelas masing-masing, di grup kelas ini, sorry. Ya. Insya Allah untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang Quran surat At-Taubah 105 tentang etos kerja, di mana kita akan pelajari cara membacanya, menghafalnya, dan apa ya asbabun nuzul dari ayat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Sekian dari saya, tetap semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.